untuk menjadi berkat. Oke teman-teman. Nah, hari spesial kita mau belajar. Kita tahu bahwa di Prudential kita ini mau berbisnis, ya bukan bisnis. Sibuk doang gitu ya. Banyak nasabah, ya, banyak closingan, ya. No, kita mau berbisnis teman-teman. Nah, untuk sebagai pebisnis kita perlu tahu nih teman-teman ya, goalsnya seperti apa sebagai pebisnis, cara rekrutnya seperti apa. Nah, nanti akan di-share-kan oleh salah satu suhu kita ya, Mr. Clark. Caranya pun teman-teman bisa belajar untuk teman-teman praktekkan ketika teman-teman mau rekrut nanti, teman-teman. Ya, oke. Dan beliau adalah seorang leader besar, seorang senior agency director dan memiliki tim yang sangat besar. Ya, ada banyak agency director di bawah kepemimpinan beliau, termasuk juga AAD dan juga agent-agent. Oke, tanpa berlama-lama, ya, Pak Clark sudah ready? Mana orangnya? Nah, ini dia. Oke, mari kita kasih aplaus yang meriah buat Mr. Clark. Thank you, Mr. Clark. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar? Pagi. Pagi. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Kalau selamat malam pada lemes gitu semua ya. Iya. Panel sprint mesti semangat ini. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Tepat waktu, saya boleh langsung mulai ya. Ini boleh screen share. Mohon izin teman-teman. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Topik yang saya bawakan hari ini adalah bisnis waralaba zaman now for successful career and family life. Oke. Oh, nggak bisa next. Next. Nggak bisa. Sorry. Oke, teman-teman. Bisnis waralaba kalau bahasa Inggrisnya franchise. Itu apa sih sebenarnya? Teman-teman tertarik nggak sih kalau misalkan ditawarin ada suatu bisnis waralaba atau franchise? Nah, kalau kita ngelihat dari definisinya, bisnis waralaba adalah perikatan salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam penyediaan atau dan penjualan barang dan jasa ya. Jadi kalau kita ngeliat waralaba itu seperti itu ya. Kita ngeliat ada bisnis orang rame, entah dia jualan barang atau jasa, kita mau ikutan gitu. Ikutannya bisnis yang sama, merek yang sama, sistemnya karena kita ngeliat tertarik. Kenapa? Karena dia sudah punya sistem yang berjalan, bisnisnya rame, udah gitu hasilnya terbukti. Ya, kalau mungkin ada aja yang ngelihat mau buka bisnis yang sama dengan dia, tapi merek kita sendiri. Nah, itu bisa juga. Cuman teman-teman harus mikirin sistemnya, ya. Udah gitu kita belum terbukti gitu kan. Sementara kalau yang di situ dengan sistem franchise, bisnisnya rame, punya sistem, sudah berjalan, hasilnya terbukti. Kita ikutan jualan dengan merek itu, ya. Teman-teman bisa ngelihat banyak banget yang modelnya waralaba atau franchise yang mungkin teman-teman sering lihat atau mungkin sering belanja itu Indomaret, ya. Kopi Lain Hati juga, dan Kopi Kenangan saya nggak tahu ya itu franchise apa enggak ya. Tapi pada intinya franchise juga itu ya. Iya. Jadi banyak sekali bisnis franchise dengan nama yang sama. Kalau kita ngeliat, di sini ada, di situ ada, ya. Kenapa mereka bikin franchise? Tujuannya adalah modal. Kalau dia kayak bakmi GM, itu franchise bukan? Bukan loh teman-teman. Dia bukan franchise. Kalau bakmi GM dia punya cabang. Jadi semuanya dikontrol sama si bakmi GM langsung. Ownernya dia langsung, ya.
Jadi kalau kita mau buka bisnis, mau buka dong Bami GM, nggak bisa teman-teman. Ya. Nah, kalau yang franchise itu kita ngelihat sistemnya semua udah oke, terbuka semua ya. Kita bahas Indomaret nih teman-teman. Kenapa kita bahas Indomaret? Karena waktu itu mungkin 5 tahun yang lalu ya, saya pernah ikut seminar bisnis waralaba ya, dan dia membawakan adalah Indomaret. Waktu itu dia cerita orang ini dia punya cabang Indomaret ada sekitar 21 cabang seluruh Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Sulawesi ya, Papua kayaknya belum ada dia. Cuman bayangin teman-teman, 21 cabang Indomaret di seluruh Indonesia. Waktu itu dia cerita, untuk franchise fee, satu cabang Indomaret itu 500 juta, teman-teman. Ya, dia cerita kenapa dia pilihnya Indomaret, kenapa nggak Alfamart, ya. Adalah dia cerita, dia nggak mau jelasin kenapa, tapi intinya Indomaret itu fair, katanya kayak gitu, ya. Jadi singkat cerita, franchise fee-nya 500 juta untuk franchise fee-nya doang, teman-teman. Untuk tempat ya, itu kita sediain sendiri. Bisa dibayangin, teman-teman, dia punya 21 cabang Indomaret, modalnya berapa nih? Franchise fee-nya aja kali 21 nih. Lumayan ya. Lumayan banyak ya. Tapi kenapa dia mau? Karena si Indomaret itu bisa menjanjikan income bersih dari satu cabang Indomaret itu 10 juta. Net, sudah bersih. Ya. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi kalau misalkan bisnis waralaba ini, kalau kita mau meningkatkan penghasilan, berarti kita harus buka cabang. Ya, cabang lebih banyak. Kalau satu Indomaret, satu cabang itu bisa menjanjikan 10 juta. Gimana cara naikin income kita? Nggak mungkin suruh jualan jor-joran, ya nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Yang masuk akal adalah buka cabang lebih banyak lagi. Dia buka satu, dia pinjam ke bank dengan bunga sekian, dijanjikan 10 juta, 10 juta itu buat bayar cicilan. Ya, otaknya lumayan pinter lah, dia mikirnya kayak begitu. Jadi kalau misalkan mau meningkatkan income 10 kali lipat, berarti dia harus punya cabang 10 Indomaret. Ya, 10 cabang Indomaret artinya franchise fee-nya itu 5M. Ya, belum termasuk propertinya, teman-teman. Tapi net income bisa 100 juta. Apakah pasti 10 juta? Enggak juga. Tergantung lokasi, tergantung juga kadang kan ada yang penjualannya bagus, ada yang penjualannya nggak bagus. Jadi rata-rata lah anggap 10 juta kayak begitu, ya. Jadi bisa lumayan dapat passive income 100 juta sebulan. Ya. Lumayan nggak nih teman-teman? Ya, lumayan banget gitu ya. Nah, di sini ada bisnis waralaba juga nih teman-teman. Bisnis asuransi jiwa. Ya. Di sini bisnis waralabanya untuk franchise fee-nya itu gratis, teman-teman. Dan bisa menjanjikan income 10 juta. Sama persis dengan Indomaret. Ya, kok bisa? Gimana caranya? Sorry. Nah, contoh ya, kita ngelihat sama nih, kita datang ke suatu toko, wih ramai banget, kita tertarik untuk buka bisnis. Boleh dong, gue mau buka bisnis, bisnis lu gitu, gimana caranya? Sama persis lah kalau kita ke toko segala macam. Oh boleh, caranya gimana? Caranya lu ikut gue dulu, ya, gue ajarin gimana caranya serve customer, ya, gimana, pokoknya macam-macam lah diajarin dalam 1 tahun. Setelah 1 tahun, lu baru boleh buka cabang, ya. Pelatihannya ikut harus setahun, ya. Nah,
komisinya gimana? Setiap penjualan dalam 1 tahun itu, 1 tahun pertama, lu jualan berapapun yang lu jual, lu dapat komisi 100,5%. Ya, 100% penjualan itu komisi lu 100,5%. Luar biasa, ya. Berapapun yang lu jual, lu dapat sama persis dengan penjualan. Ya. Kita asumsi komisi dasar itu pakai produk unit link, ya, dengan 30%. Untuk tahun pertama, ini kan ada bonus-bonus segala macam. Nah, contohnya gimana penghasilannya? Misalkan kita jual dalam 1 tahun itu 100 juta. 100 juta, komisinya 30% kali 100 juta, itu sama dengan 2,5 juta per bulan. Gimana cara ngitungnya? Ya, kalau ada orang yang mau buka polis, misalkan dia bayar preminya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan itu dihitung omsetnya langsung 12 bulan. Langsung setahun dikali 12 langsung. Ya, jadi 12 juta. Kalau misalkan dia 100 juta, ya berarti nggak tahu, tergantung. Ada yang bayar preminya misalkan 10 juta, ada yang bayar katakanlah kalau 10 juta udah beres nih 100 juta. Ya, kali 12 kan 120 juta. Dikali 30% berarti 30 juta. Dibagi 12 sama dengan 2,5 juta per bulan. Ya, ini contoh. Nah, kalau lu udah jago, ya udah jago, boleh buka. Yang menariknya di bisnis ini, misalkan lu punya toko nih satu, lu punya banyak tenaga penjual, ya, banyak tenaga penjual. Berapapun yang tenaga penjual lu hasilkan, kalau lu punya tokonya ini, lu dapat 75%. Ya, kalau tokonya kecil. Tapi kalau tokonya lu upgrade lebih gede, misalkan jadi distributor, ya, itu lu dapat tambahan 35%, jadi totalnya 110%. Berapapun yang mereka hasilkan. Nggak peduli keturunan siapa, segala macam, pokoknya selama mereka ada di toko lu, ya, itu penjualan mereka, ya, berapapun yang komisi mereka dapatkan, lu dapat 75% atau 110%. Tergantung toko lu gede atau kecil. Ya. Contoh, ya, gimana caranya untuk bisa buka toko? Syaratnya total revenue, omset itu harus 400 juta. 400 juta ini harus punya tim. Minimum 5. 5 dalam arti termasuk diri sendiri. Ya, ini persyaratannya gini. Nah, 400 juta ini gimana? Menariknya di sini adalah lu mau tanggung rame-rame, ya misalkan 5 orang, berarti masing-masing 80 juta. Tapi kalau tim lu lebih banyak, misalkan ada 10 orang, berarti setiap orang jualan 40 juta dalam 1 tahun. Ya. Kalau lu ada 20 orang dalam tim lu, berarti setiap orang jualan 20 juta dalam 1 tahun. Satu orang tenaga penjual ini jualan 20 juta dalam 1 tahun. Atau 40 orang lu rekrut misalkan banyak, 1 RT gitu ya. Mereka jualan 10 juta doang. Jadi 1 polis 1 juta per bulan, setahunnya kan 12 juta. Udah beres. Masing-masing jualan sama. Kayak begitu. Nah, untuk menjadi pemilik toko, ya, lu tidak ada requirement untuk jualan pribadi. Jadi misalkan lu 5 orang, jadi 4 orang lu jualan, 4 orang tim, lu sendiri nggak jualan, nggak apa-apa itu, ya nggak apa-apa. Yang penting omsetnya 400 juta, ya. Oke nggak nih teman-teman? Ya, kita lihat ilustrasi. Misalkan berapa sih yang didapat? Misalkan 20 orang dah dalam 1 tahun, kita ada timnya ada 20 orang. Komisi dasar kan 30%. 30% masing-masing jualan 20 juta. 20 juta kali 20 kan 400 juta tadi ya. 400 juta, jadi 1 orang tenaga pemasar lu, sales lu, itu komisinya kan 500.000 sebulan nih. Ya, 500.000. Lu sebagai pemilik toko dapatnya berapa? Nah, sebagai pemilik toko, lu dapatnya
Nah, minimum revenue untuk upgrade jadi toko lebih gede itu 1,2 miliar. Ya, 1,2 miliar. Kalau lu punya tim ada satu tim kan 400 juta mereka untuk kejar buka toko kecil, ya. Berarti harus punya 3 tim yang 400 juta, ya. Jadi kalau kita lihat di sini komisinya 500.000 satu orang, 20 orang berarti kali 20 ya, 500.000 kali 20 berarti 10 juta. Nah, lu sebagai pemilik toko kecil ini dapatnya 75% dari komisi mereka, dihitungnya dari yang mereka hasilkan. 75% kali 10 juta untuk 400 juta ya untuk 20 orang, berarti lu dapatnya 7,5 juta per bulan. Oke? Kalau lu ada 3 tim yang 400 juta, jadi totalnya kan 1,2 miliar nih untuk upgrade jadi toko lebih gede. Kenapa mau upgrade lebih gede? Karena lu dapatnya tadi, nah ini, kalau toko yang lebih gede lu dapatnya 110%, karena ditambahan 35%. Ya. Jadi 3 tim 400 juta, 1,2 miliar, berarti lu dapatnya 22,5 juta per bulan. Wow. Oke nggak nih teman-teman? Oke banget. Oke ya. Setelah itu, nah kenapa tadi 1,2 miliar? Nah ini tadi untuk upgrade toko lu jadi toko yang lebih gede. Ya. Toko yang lebih gede ini, upgrade-nya gimana? Lu personal selling. Ya. Semua lu sikat sendiri dengan ada cheerleader, ya. Nyampe 1,2 miliar. Atau lu punya satu tim yang 400 juta, sisanya 800 juta ini mau dari personal selling atau dari agent-agent cheerleader, pokoknya total 1,2 miliar nyampe juga. Atau lu punya 2 tim yang 400 juta, sisanya 400 juta dari cheerleader atau personal selling boleh juga. 3 tim 400 juta nyampe juga. Pokoknya terserah lu mau gimana caranya. Yang penting 1,2 miliar upgrade tokonya jadi toko yang lebih gede. Ya. Tidak ada requirement untuk personal selling juga. Ya, personal selling hanya dilakukan ketika kalau nggak nyampe, kalau kurang ya lu harus jualan. Nah, begitu lu jadi toko yang lebih gede, kerjaan lu ngapain? Ya, omset kita pertahankan 1,2 miliar nih setiap tahun. Kenapa 1,2 miliar? Ya karena kita setiap tahun bantuin 3 orang, bantuin 2 orang lah, ya, yang mau buka toko lebih kecil. 400 juta kali 3, 1,2 miliar. Nah, tadi tuh 10 juta komisi dari 20 orang yang satu tim 400 juta. Lu dapatnya 110% kalau toko yang gede nih. Jadi 11 juta. Kalau ada 3 tim yang 400 juta, ya atau sama dengan 1,2 miliar, berarti lu dapatnya 33 juta per bulan nih, teman-teman. Oke nggak, teman-teman? Upgrade nih dari 22 juta jadi 33 juta. Berarti yang tahun lalu naik segini gitu ya? Yes, income lu naik nih. Ya. Nah, lu udah jadi toko yang lebih gede. Ada juga nih toko-toko yang lebih kecil. Ya, toko-toko yang lebih kecil itu mau upgrade juga jadi toko yang lebih gede, betul? Toko yang lebih gede itu dapat, ada juga toko yang lebih kecil. Misalkan ada yang buka di Tangerang, di Batam, Surabaya, Semarang, Manado, Gorontalo, Bandung, ya. Nah, lu sebagai toko yang gede ini masih tetap dapat dari berapapun yang mereka hasilkan dimanapun mereka berada, ya, meskipun nggak ada di dalam kantor kita, ya. Dapatnya 35%. Oke nggak nih teman-teman? Ya, bukan cuma di dalam tokonya doang, tetapi cabang-cabang teman-teman nih, lu dapat tambahan 35% dari berapapun cabang yang lu punya. Ini toko gede juga ya cabangnya? Cabangnya masih toko kecil. Oh, toko kecil. Ya, masih toko kecil. Ini ya, ceritain ya, Mr. Cloud, ya, toko gede, toko kecil itu apa analoginya? Nah ini dia, ya itu udah ada dalam kurung tuh. Toko kecil tuh AAD, toko gede AD, ya. Jadi di sini, yang tadi? ini lu AD,
lu punya AAD banyak gitu. Oh, oke. Ya. Nah, lu dapat juga setiap toko kecil ini mereka kan maintain omset 1,2 miliar. Ya. Bisa lebih nggak? Boleh, tapi omset standarnya 1,2 miliar nih, ya. Omset standar. Ada yang lebih nggak? Banyak, teman-teman. Kemarin itu ada yang 3 miliar, ada yang 5 miliar, ada. Ya. Tapi standarnya kita 1,2 miliar, ya. 1,2 miliar. Lu dapatnya berapa? Kalau lu toko gede punya toko kecil nih, ya. 35% dari omset mereka. Ya, dari berapapun yang mereka hasilkan itu 35%. Jadi hitung-hitungannya berapa? Gimana? 1,2 miliar itu adalah omset dikali komisi 30% dikali 35% sama dengan 126 juta per tahun. Per bulannya 10,5 juta. Anggaplah 10 juta. Jadi kalau lu toko gede punya toko kecil ya dengan standar revenue 1,2 miliar, lu bisa dipastikan dapat 10 juta per bulan. Tergantung lu punya berapa toko nih. Kalau lu punya tokonya cuma 1, ya berarti lu dapatnya 10 juta. Kalau lu ada 10, berarti 100 juta. Belum termasuk yang toko sendiri. Ya, toko sendiri, ini toko sendiri nih. 33 juta. Ini ada dapat dari toko-toko kecil yang lu punya. Cabang lah, ya, cabang. Oke. Nah, toko gede, toko kecil lu berubah jadi toko gede juga nih misalkan. Toko gedenya itu mereka punya toko-toko gede segala macam. Ya. Ini bagusnya nih teman-teman, ya. Toko lu punya ngerekrut misalnya generasi 1, dia punya lagi beranak pinak gitu ya. Dari generasi 1 sampai generasi kelima itu lu masih dapat 33,3% loh teman-teman. 5 level ini, ya, 5 generasi ini. Yang paling bontot, ya mungkin lu udah nggak kenal juga nih ya. Itu lu masih tetap dapat tapi 10%. Cengling nggak teman-teman? Oke lah ya. Masih dapat nih 10%. Ya, hitungannya gimana? Nah, sama revenue atau omset standar 1,2 miliar. Generasi 1 sampai generasi kelima lu dapat 33,3%. Hitungannya gimana? 1,2 miliar kali komisi 30% kali 33%, ya, sama dengan 120 juta per tahun. Per bulannya dibagi 12 sama dengan 10 juta. Jadi satu adik yang kita punya, mau keturunan berapapun itu, ya, 1 sampai 5, lu dapat 10 juta. Jadi kita simpulkan, kita mau punya toko kecil di bawah kita, mau toko gede, berapa level pun, itu kita dapat 10 juta. Ya. Ini mau dari cucu, cici, cecet, cocot 10 juta. Gitu. Yes, 10 juta. Ya, berapa banyak toko yang lu mau punya tergantung. Ya, kalau lu mau meningkatkan penghasilan lu, berarti lu harus buka toko sebanyak-banyaknya. Nah, gimana yang generasi ke-6? Generasi ke-6 lu masih dapat 3 juta. Ya, oke lah ya. Kita nggak kenal juga jadinya. Tapi masih tetap dapat 3 juta per bulan. Ya. Nah, karir pathnya kita simple nih. Di tahun pertama 400 juta. Bisa buka toko kecil, AAD kita sebutnya. AAD ini mau naik jadi AD itu 1,2 miliar tadi tuh hitungannya. Ya. Begitu lu udah jadi AD toko gede nih, ya. Tugas lu cetak AAD, AD sebanyak-banyaknya. Udah simple doang gitu. Ya, simple. Tahun ini spesial nih teman-teman. Ininya targetnya dikurangin cuma 300 juta, ya. Yang ini 900 juta. Ya, kalau ini yang standar nih 400 sama 1,2 miliar. Kita anggap hitungannya pakai yang standar dulu ya. Pakai yang standar. Nah, ini yang bisa disimpulkan. Jadi di bisnis waralaba ini, ya, bisnis asuransi, lu bisa dapat 6 macam bonus. Bonus yang pertama, lu dapat komisi dasar setiap penjualan yang lu lakukan. Ini
kita hitungannya pakai produk unit link ya. Tahun pertama sampai tahun kelima lu dapat komisi setiap penjualan yang lu lakukan dalam satu penjualan, satu polis doang ya. 30%, 30%, tahun ketiga sampai tahun kelima lu dapat 5%, 5%, 5% ya. Lu dapat juga bonus ya. Bonus, komisi bonus itu tahun pertama 40% dari komisi dasar. 40% kali 30% berarti 12% bonusnya. Ya. Tahun kedua lu dapatnya lebih gede, 45%. Ya, dari komisi dasar. Komisi dasar berapa? 30%, berarti 13,5%. 13,5%. Yes. Jadi kalau di total nih dalam satu penjualan, lu dapatnya 100,5%. Oke. Nah, untuk unlock bonus-bonus yang lain, lu harus masuk ke sistem. Dalam arti, lu harus punya toko. Kalau lu nggak punya toko, lu nggak dapet nih bonus overriding, extra overriding belum dapet. Ya. Kalau lu punya toko kecil, lu dapat bonus overriding 75% dari komisi dasar. Ya. Kalau toko lu udah upgrade gede jadi AD, lu dapatnya tambahan 35%, jadi totalnya 110%. Ya. Extra overriding ini lu dapatnya kalau lu udah toko gede. Kalau toko kecil cuman stop di sini doang. Untuk unlock extra overriding, lu harus punya lu harus jadi toko yang lebih gede. Ya, 35% dari toko-toko kecil. Oke? Sampai sini jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan di kolom chat aja. Oke. Nah, udah gitu lu dapat bonus royalty dan extra royalty. Ini kalau mau dapat bonus ini, lu harus punya toko gede juga di bawah lu. Ya. Jadi yang tadi generasi 1 sampai generasi kelima dapat bonus royalty. Kalau belum punya generasi ke-6 berarti yang ini belum dapat, ya. Kalau udah punya generasi ke-6 masih dapat lagi yang extra royalty. Jadi totalnya 6 macam bonus teman-teman di bisnis asuransi prudensial. Ya. Luar biasa nih teman-teman. Luar biasa. Mantap. Nah, kesimpulannya bisnis waralaba ini lu bisa dapat unlimited income, ya. Nggak ada requirement untuk penjualan pribadi, franchise fee-nya gratis, modal gratis, sistemnya ya lu buka cabang 2 setiap tahun, ya. Fokusnya buka cabang, omsetnya 1,2 miliar maintain setiap tahun, ya. Dan setiap toko yang lu punya AD atau AAD, lu dapatnya 10 juta per bulan, ya. Ajak 20 orang setiap tahun, 20 orang, 20 orang, 20 orang, ya, teamwork itu 400 juta. Jadi gitu, ya. Nah, tahun kedua, nah kalau tahun pertama kan lu fokusnya tadi belajar dulu, ya. Tahun kedua lu udah jadi leader nih, udah jadi toko kecil, ya. Omset 1,2 miliar, lu leadernya baru 1. Tahun berikutnya, tahun ketiga, lu udah punya 2 AAD, toko kecil. Toko kecil itu mereka maintain omset 1,2 miliar, 1,2 miliar. Lu pribadi, toko lu sendiri 1,2 miliar juga. Ya. Tahun keempat, setiap orang di sini itu berbuah 2 lagi. Ya, buka toko 2 lagi. Jadi ini 2, ini 2, ini 2. Totalnya 6 tambah 3, 9. Ya. 9 ini dia maintain 1,2 miliar setiap orang ini. Ya. Tahun kelima jadi 27 leader, teman-teman. Ya, 27 toko. Ini nggak peduli lagi nih. Mau tokonya anak, cucu, cicit, bodo amat, ya. Setiap toko yang lu punya di dalam pohon ini, lu dapatnya 10 juta per bulan. Hitungannya. Nah, tahun kedua, berapa sih penghasilan yang lu dapat, ya? Personal selling gua nggak tulis di sini karena tergantung lu mau jualan apa nggak jualan, terserah, ya. Yang pasti income lu 22,5 juta per bulan di sini.
Ya. Tahun ketiga ada 3 leader, ada 3 toko. Ya. Penghasilan lu personal selling sekali lagi ini terserah ya. Mau jualan pengejualan terserah di sini. Tapi yang pasti kalau 1,2 miliar lu dapat 33 juta per bulan. Ditambah ada 2 kan? 2 ada tadi toko kecil. 2 kali 10 juta berarti 20 juta tambah 33 53 juta per bulan. Tahun keempat sama nih ya. Yang 33 juta nih toko lu pribadi ya, toko lu langsung 33 juta karena maintain 1,2 miliar. Tapi lu punya 8 toko di bawah lu, ya. Kali 10 juta berarti 80 juta ditambah 33 berapa? 113 juta. Tahun kelima, nah ini teman-teman hitung sendiri. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini percepatan income-nya luar biasa, ya. Bisa unlimited, teman-teman. Ya, tergantung teman-teman mau punya income berapa, silahkan mau buka toko berapa, ya. Nah, ini beberapa profile orang-orang yang sudah menekuni ini, ada yang sudah lama, ada yang baru, ya. Teman-teman, nah, kalau teman-teman lihat di sini, cari di Google, ini orang paling banyak bisa keluar di Google, ya. Dia itu top 100 eksekutif, ya, masuk majalah Indonesian Tatler juga. Dia top 50 most powerful women di Indonesia. Dia pengalamannya sudah 30 tahun sebagai top eksekutif di national dan multinational companies, sebagai mantan presiden direktur Lipo Life Insurance, mantan juga vice president director Allianz Life Indonesia. Ya. Ketika dia menjabat Vice President Director Allianz itu, dia ngelihat, wow, bisnis Prudential bagus. Jadi dia resign untuk jadi agent Prudential, teman-teman. Wow. Menjalani bisnis. Ya, menjalani bisnis. Sekarang itu dia komisaris dari Lipo Mall yang berpusatnya di Singapura. Ya, sebagai komisaris, teman-teman. Ini orang luar biasa. Orang sekali berdia, kok mau-maunya ya? Karena ada sesuatu dong pasti ya. Dan dia sekarang ini sudah berhasil membangun multi-million dollar business empire dengan Prudential sejak tahun 2000. Ya, tahun 2000 dia merekrut 2001 dia merekrut satu lagi ya. Ntar ada satu lagi nih. Dia merekrut si kok nggak ada ya? Ntar ya. Yang kedua, Dr. Sufina. Dr. Sufina ini dia medical doctor, bergabung di Prudential itu tahun 99. Kenapa dokter kok mau ya? Jadi tahun 99 dia menjalankan bisnis Prudential, setiap tahun dia melahirkan leader. Bukan melahirkan anak ya, kandungan. Melahirkan toko gitu ya. Fotonya nggak ada. Karena ntar saya ceritain jejak digitalnya juga belum ada kayaknya waktu itu ya. Jadi 8 tahun dari tahun 99 dia membangun bisnis. Tahun ke 2007 ya, 2007-2008 itu dia sakit, lumpuh ya, harus bed rest selama 8 tahun berikutnya. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diranjang doang. 8 tahun nggak ngapa-ngapain, tapi bisnisnya tetap bertumbuh. Kemudian tahun 2017 dia meninggal. Ya. 2017 dia meninggal, itu dia punya suami dokter kandungan terkenal di Medan. Nggak pernah menginjakan kaki di Prudential, nggak pernah ngurusin Prudential ya sama sekali. Tapi terdaftar jadi agent, ya terdaftar jadi agent, meninggalkan anaknya yang paling gede waktu itu tahun 2017 itu SMP, yang paling kecil masih SD, ya. Income-nya ya dia total leadernya ada sekitar 700-an dulu ya, 2017 itu 700-an leader
Ya. 700-an leader kali 10 juta per bulan. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri tuh ya. Berapa income-nya? Enggak, dia dia nolak pun Prudential tetap kasih loh, teman-teman. Stop nih, stop. Gue udah cukup. Suaminya kan dokter kandungan terkenal di Medan. Cukup, gue udah nggak mau nih, udah nggak mau. Prudential tetap kasih loh, luar biasa loh, ya. Jadi bisnis Prudential itu bisa diwariskan. Nah, ini Herianto itu dia menjalankan bisnis ini dari lulus kuliah. Begitu lulus kuliah, dia bergabung. Belum muncul, Kak. Masih freeze. Belum muncul. Nah, Cek. Udah. Oh, oke. Ya, jadi dia lulus dari BINUS, nih orang daerah, orang tuanya di Kalimantan, dia datang ke Jakarta, nggak punya kenalan, ya, keluarganya ya ekonominya nggak gitu sehebat yang si Viven Go lah, ya, biasa-biasa aja. Pengalaman kerja kayaknya dia baru cuma sehari kerja, tapi nggak mau, udah resign waktu itu. Dia bergabung di Prudential. Setelah lulus, ya, waktu itu dia bingung mau prospek siapa, dia ikut lanjutin kuliah lagi S2, ya, S2 di BINUS juga. Tujuannya satu, dia bingung mau prospek siapa. Pemikiran dia yang punya duit S2 itu pasti udah banyak yang kerja semua, ya. Jadi dia mau punya kenalan, mau prospek di situ, ya. Dan dia sekarang punya totalnya ada sekitar 5.000 leader. Luar biasa, teman-teman. Teman-teman hitung, kalau hitungannya tadi 10 juta, ya anggaplah 5 juta deh ya. 5 juta kali 5.000, ya berarti 2,5 miliar sebulan. Ya. Nah, ini Ibu Herlina. Ini bener nggak ya, St. Mary Academy ya? Dia ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga, lulus Akademi Sekretaris St. Mary. Cek. Oke. Ibu rumah tangga, tapi dia bergabung di sini membangun bisnis. Total leadernya ada sekitar lebih dari 100, teman-teman. Saya belum ngitung ya. Kayaknya udah lebih dari 100 lah ini. Sejak 2003. Kenapa saya tunjukin profil-profil ini? Teman-teman bisa ngelihat siapapun background-nya, dari kalangan manapun, dari pendidikan apapun, itu bisa loh di sini, ya. Nah, ini Vera Hartono. Vera Hartono ini pegawai toko. Dia perantauan dari Surabaya pergi ke Bali, dia mantan pegawai toko. Dia juga sama nih, teman-teman. Sukses membangun multi-million dollar business empire dengan total leader. Saya juga nggak tahu nih leadernya ada berapa. Yang pasti dia sudah punya agency sendiri, integrity di Bali, ya. Itu kayaknya gede banget di sana. Nah, ini dia. Tadi si Viven Go itu dia merekrut Wisri tahun 2001. Ya, 2001 dia merekrut. Kenapa di sini 2006? Karena dia waktu itu nggak serius, ya, nggak serius ngejalanin bisnis ini. Ini dia profilnya keren banget. Lulusan dari Wayne State University dan Ohio University. Dia mantan engineer di Ford Motor Company, ya. Juga head strategic di Astra Indonesia, mantan CEO Astra Singapura, ya, mantan chairman Indo Finance, mantan managing director dari Adira Finance, ya, dan dia juga sekarang menjabat grup CEO dari Microfinance Group, perusahaan yang dia bikin sendiri. Orang sekaliber dia ini kok mau ya bergabung di Prudential? Pasti ada sesuatu, ya. Karena waktu itu dia sebagai CEO untuk naikin income karyawan 500.000 aja satu orang, ngitungnya sampai berbulan-bulan. Ya, halo. Ya, udah, teman. Oke. Jadi ngitungnya berbulan-bulan. Untuk naikin satu orang kelihatannya sepele ya, 500.000 naikin gaji. Tetapi dia ngitungnya berbulan-bulan. Kenapa? Hitungin apa? Efeknya 500.000 kali total
karyawan, waktu itu dia bilang berapa ya? Ada sekitar 400 karyawan kalau nggak salah. Itu berarti beban perusahaan itu nambah sekian. Apakah produktivitas sebanding dengan kenaikan beban? Ya, itu nggak sebanding, teman-teman. Ya, jadi dia mikirnya panjang bener. Tapi di Prudential gampang banget buat naikin 500.000. Itu luar biasa, makanya dia bergabung di bisnis ini. Ya. Nah, ini dia. Ini Mutiara Pardede, dosen, teman-teman. Ada nih di sini orangnya nih. Dosen UPH, saya ketemu dia di Australia, ya. Tertarik juga kenapa? Mungkin Ibu Mutiara nanti bisa cerita sendiri, ya. Bergabung di 2006, ya, 2006, ya. Nah, ini juga ada nih kayaknya. Ada nggak di sini orangnya? Ada, orangnya ada tadi. Ada ya. Ini ibu rumah tangga juga nih, teman-teman. Ibu rumah tangga datang dari daerah. Daerahnya mana ya? Duri ya, kalau nggak salah ya. Bagan Siapi-api. Oh, Bagan. Pulau Halang. Dari Australia dia. Oh, dari Australia. Ya, dia juga sukses juga nih, teman-teman, di Prudential. Saya nggak tahu nih, bergabungnya 2006 katanya. 2008. Nah. Oh, 2008. Sorry, gue edit ntar ya. Oke, nah ini sosok fenomenal. Siapa sih yang nggak tahu Komputer Acer ya? Komputer Acer dia salah satu distributor gede, teman-teman. 2003 sampai 2013 punya 16 cabang di setiap lokasi yang strategis di Jakarta, ya, di mall-mall, di Ratu Plaza dan lain-lain, ya. Dan dia juga punya 3 perusahaan dengan total 150 karyawan, revenue-nya 0,5 triliun, ya, setiap tahun, gila. Dan dia sudah keliling di 5 benua sebelum usia 30 tahun. Merit pun dia biayain sendiri dan semua saudara-saudaranya dibiayain dia meritnya, ya. Setiap tahun dia juga membawa keluarganya berlibur ke luar negeri, ya. Dia tutup tokonya bergabung di Prudential 2013, ya. Yang menarik ketika income di Prudential tahun 2013 baru 500.000. Dia sudah meng-hire sekretaris messenger atau apalah gitu, ya. Dengan biayanya lebih dari komisi yang dia dapat, ya. 2 tahun kemudian tahun 2015 income dia udah 300 juta, teman-teman. Gila, ya. Ini William, ini yang 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah ya. Ya, 2 minggu lalu. Ini saya nggak perlu cerita ya, ini juga 2013 ya bergabung. Jadi bukannya harus duluan di Prudential, ini tergantung lu cabangnya berapa banyak gitu. Bukan adu ya. lama lah ya. Bukan adu lama, betul ya. Nggak perlu pasang kaki kiri kanan segala macam, nggak perlu. Ya di sini yang penting lu mau punya cabang berapa banyak. Semakin banyak cabang lu, berarti income lu makin banyak gitu ya. Stephen Joso, nah ini teman-teman mungkin nggak tahu ya. Pasti udah pernah makan hoka-hoka bento dong ya. Ini anaknya nih teman-teman. Ya. Pernah sharing juga di Excellent kalau nggak salah tahun berapa ya? 2017-an ya. Yang masih sebelum pandemi lah intinya ya. Dia tinggal di Australia 12 tahun, hidup di sana, lulus juga di Curtin University Australia. Dia juga ketika balik dimodalin sama keluarganya untuk bikin bisnis sendiri, food ya. Tapi dia bergabung di Prudential tahun 2014. Kenapa? Karena kalau dari sharingnya itu dia bilang banyak, dia pusing lah ngurusin bisnisnya itu, ya. Nah, kenapa sih sebenarnya alasan bisnis waralaba itu memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi ya dibandingin kalau kita buka bisnis sendiri? Karena modalnya kalau waralaba itu minim, ya. Kalau kita bisnis sendiri, ya modalnya mungkin nggak tahu lah, kita nggak bisa ngitung juga. Ya. Terus juga harus bikin branding dulu kalau kita bikin bisnis sendiri, ya. Sementara kalau waralaba itu brandingnya udah ada, Indomaret misalkan, ya.
ada juga panduan profesional. Ya, kalau kita punya bisnis sendiri, kita mesti bikin sendiri nih. Gimana sistemnya segala macam. Trainingnya juga harus kita bikin sendiri. Kalau ini sudah ada bakunya, SOP-nya udah ada. Produknya berkualitas ya. Kalau kita bikin sendiri ya mungkin berkualitas. Tetapi untuk menjaganya repot juga ya. Posisi marketnya yang jelas ya. Dan Internet of Things, semua udah ada di internet sekarang. Maksudnya pakai IT, sistem IT yang luar biasa ya. Dukungan komprehensif dari waralabanya itu sendiri. Ya. Sementara kalau kita bisnis sendiri, ini semua kita mesti bikin dari nol ya. Build from scratch. Nah, bisnis asuransi punya semua itu, teman. Ya. Bahkan modalnya gratis nih, nggak ada modal sama sekali. Brandingnya udah terkenal banget, ya. Panduan profesional ini nggak diragukan lagi. Training udah komplit, teman-teman. Termasuk di agency juga ada training. First class training, produk berkualitas. Kita produknya banyak banget, ya. Dulu cuma satu produk, sekarang ini, banyak banget, ya. Posisi market kita jelas banget. Sistem IT yang luar biasa, ya. Kita dulu, ya, zaman dulu kalau mau jualan, kita harus bawa kertas, tas gede ya, isinya kertas-kertas lah. Kalau sekarang bawa handphone doang, teman-teman kemana-mana, nggak perlu bawa macam-macam, bisa dijalankan. Ya, termasuk bisa dilakukan dari rumah juga. Ya, dukungan komprehensif juga dari sistemnya Prudential, ya, dari kantor pusat, dari agensi, dari tim juga itu komplit lah, teman-teman. Ya. Nah, fakta kehidupan. Teman-teman setuju nggak bahwa kita hidup hanya sekali di dunia ini? Setuju. Setuju ya? Kita nggak bisa mengatur bagaimana kita terlahir, kita juga tidak bisa mengatur bagaimana kita meninggal dunia. Tetapi di antaranya ini, itu pilihan, teman-teman. Ya, kita bisa sangat produktif, bisa ya malas-malesan gitu ya. Nah, kebanyakan di dunia ini populasinya tuh 90% di sini nih produktivitas rendah. Ya, hanya 1% dari populasi dunia itu yang sangat produktif. Terbukti si Elon Musk sekarang menduduki orang terkaya dunia. Itu luar biasa. Luar biasa, itu dia mikirnya udah beyond Earth ya. Nah, kira-kira teman-teman total kekayaan Bill Gates sama siapa yang punya Facebook? Mark ya. Iya, jadi mereka di total itu si Elon Musk katanya. Kayak si Elon Musk. Luar biasa kan? Gila. Padahal dia orang baru ya di kancah orang-orang kaya ya, orang baru lah. Ya. Oke. Jadi teman-teman mau pilih sangat produktif yang oke ya, yang biasa-biasa, atau yang males-malesan, tergantung teman-teman. Ya, jadi harus membuat yang terbaik antara 2 dan 3. Pilihan teman-teman apa nih kira-kira? Maunya yang A dong ya. Saya yakin teman-teman pasti maunya yang A. Nah, gimana caranya mau bergabung di bisnis waralaba? Ya, teman-teman harus bersedia untuk belajar, disiplin untuk ikut, ya, harus bisa berubah, berjiwa melayani, dan hasrat untuk membantu. Jika teman-teman punya semua kualitas ini, selamat bergabung dengan tim kami. Ya, itu saja. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, teman-teman dibuka ya, mulai dari 2 pertanyaan dulu. Mengenai slide yang tadi boleh, biar lebih clear ya. Ini slide kalau mau minta boleh direct message aja sama Pak Klarte ya. Boleh ya? Boleh. Ikut, tinggal minta aja teman-teman. Ya. Tapi ada yang mau penjelasan tentang slide tadi, bisa teman-teman, bisa ditanya sekarang ya teman-teman ya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Mungkin dari slide nomor berapa yang nggak jelas tadi? Nah, bisa. Kayaknya jelas semua ya.
Tadi ada pertanyaan nih sebentar. Teman-teman yang mau bertanya? Nggak ada ya? Bungkus? Bungkus, waduh pada bungkus semua nih. Acep Jelas biasa soalnya. Biasa Acep banyak nih. Mau nanya nih, Cep. Acep, ternyata kita satu itu ya. Lulusan Kampus. Bukan. Bukan. OSED juga ya, kalau nggak salah ya. Iya, Acep OSED juga dia. Apa tuh? Beasiswanya Oh, sama kayak Klarte. yang kasih beasiswanya gitu ya. Iya. Penerima beasiswa. Ini dia foto atau Foto dia bengong? Oh, tadi ada orang. Cep. Nggak ada ya? Berarti selesai hari ini. Wih, mantap. Teman-teman, nanti ada rekaman videonya. Memang cara buat kita record ini kan harus diulang, ya, biar kita ngerti. Ya. Cuman ini udah benar-benar sistem yang simple banget buat kita jelasin bagaimana big money-nya itu flow, teman-teman. Dari mana sih asal muasalnya? Ya. Jadi ini nyantol banget di kepala ya. Ternyata kalau bisa cetak satu cabang AD, wah itu kasih 10 juta sebulan tuh OR tuh ya. Nggak peduli itu anak atau cucu ya, atau cicit atau gede-gede terlalu apa ya? Mungkin orang terlalu skeptis ya kalau kita tampilin angka yang gede-gede. Acep mau nanya, Acep? Tadi dicariin, Cep. Ya, tadi ke belakang dulu. Pantes. Biasanya Acep ada pertanyaan.